Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa Mangenang, salam Sunedesis, salam pelayanan sekolah minggu. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, tetapi melayani Tuhan adalah kewajibanku. Mangenang sehat-sehat selalu dan tetap semangat ya Mangenang ya. Dan sesibuk apapun profesi aktivitas kita, tugas kita yang paling utama salah satunya adalah sermon. Berkhotbah atau tidak berkhotbah, rajinlah mengikuti sermon supaya kita dibekali akan pengetahuan tentang firman Tuhan yang bisa kita hidupi dan kita ajarkan kepada anak sekolah minggu. Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, mari tetap memuji-muji Tuhan, Mangenang, dan tak terasa kita sudah masuk di penghujung tahun gerejawi, ya, Minggu Perninggotan Diakonong Moding, tanggal 23 November. Mari mereview perjalanan pelayanan kita selama 1 tahun gerejawi ya Mangenang ya. Jangan hanya berlalu begitu saja, tetapi coba review pelayanan kita selama 1 tahun penuh itu sudah bagaimana. Apa yang kurang supaya dibenahi, apa yang mau kita programkan untuk tahun depan supaya dipersiapkan dengan baik. Nah, Mangenang ya. Dan mari sermon Roma 12 ayat 3 sampai ayat 8. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Nah, Mangenang, apa yang mau kita ajarkan, kita khotbahkan kepada anak-anak sekolah minggu kita dari Rom 12 ayat 3 sampai 8 ini. Ada beberapa hal yang boleh kita ajarkan menurut kami ya Mangenang ya. Yang pertama, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Nah, contoh nyata dalam kehidupan anak-anak mengenai hal ini adalah jangan terlalu memikirkan sesuatu hal yang pada akhirnya membuat mereka melakukan hal yang tidak pantas. Misalnya, ingin memiliki sesuatu barang yang ujung-ujungnya jadi mencuri, ya, jadi berbohong dan sebagainya. Nah, ini perihal ini ya Mangenang ya. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tinggi. Dalam ruang lingkup anak-anak itulah contoh yang boleh kami berikan. Ya kan bisa saja anak-anak kita itu sudah mulai, misalnya ingin memiliki ini. Misalnya dilihat barang temannya bagus, ujung-ujungnya apa? Dia mengambilnya, mencurinya, berbohong. Ya, mencuri, pada akhirnya mengambil uang orang tuanya hanya untuk membeli itu. Jangan. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, supaya jangan terjadi hal seperti itu dalam kehidupan anak-anak kita. Yang kedua, kita mau mengajarkan supaya mereka menguasai diri, ya. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Nah, supaya jangan terjadi hal-hal perilaku yang seperti tadi, kita mau mengajarkan mereka supaya menguasai dirinya.
maka janganlah mengingini barang teman-temannya, ya. Jangan menginginkan sesuatu hal yang pada akhirnya membuat mereka jadi melakukan kejahatan, tetapi supaya mereka menguasai diri. Walaupun dilihatnya ada barang teman yang bagus, tetapi supaya ditahan dirinya, jangan sampai melakukan hal yang jahat hanya untuk memiliki itu. Baik juga misalnya perihal jajan, makan makanan, ya, kan bisa saja itu. Karena ingin jajan, pada akhirnya diambil uang mamanya, ya kan, mencuri itu namanya. Berbohong itu namanya. Tetapi dikuasai dirinya. Kalau ada sesuatu hal yang mau dibeli, minta dengan baik. Ya, mengenai. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, yang ketiga, kita semua satu tubuh dan diberikan talenta masing-masing, tugas masing-masing. Tetapi yang paling utama yang mau kita soroti adalah, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Nah, kita mau mengingatkan, mengajarkan anak sekolah minggu kita supaya ada juga sikap yang saling membantu, saling menolong, saling melengkapi. Sama seperti khotbah di minggu yang lalu untuk anak sekolah minggu, ya, berkat untuk anak-anak Yakub itu, toh. Nah, kita mau mengingatkan anak sekolah minggu kita, mereka semua masing-masing memiliki keunggulan, memiliki talenta yang diberikan oleh Tuhan. Tugas, tanggung jawab masing-masing. Ya. Contoh ibarat disuruh membersihkan kelas di sekolah, semuanya membersihkan kelas, tetapi ada yang menyapu, ada yang menggeser kursi, ada yang mengangkat kursi ke meja misalnya, ada yang membuang sampah. Nah, maka anak-anak sekolah minggu kita ingatkan, kita ajarkan untuk tetap saling tolong-menolong, saling membantu, saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Nah, itu dia. Nah, yang berikut, Bapak Ibu Saudara-saudara, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kepada mereka, anak-anak kita itu, ya, supaya mereka menggunakan karunia itu, talenta itu, keunggulan, kelebihan yang Tuhan berikan itu dengan baik. Nah, di sini tadi kan dikatakan, kalau ada yang menasihati, menasihatilah, melayani, memberi dengan tulus, dengan hati yang ikhlas. Nah, mengenangnya. Nah, jadi kita ingatkan anak sekolah minggu kita supaya memakai karunia talenta yang Tuhan berikan dengan baik. Ya, sejak dari dini loh Bapak Ibu Saudara. Supaya jangan mereka menyalahgunakan karunia itu. Jadi mulai dari dini kita doktrin, kita ajarkan anak sekolah minggu kita menggunakan talenta yang Tuhan berikan dengan baik. Supaya mereka menjadi anak yang berguna, anak yang berbakti, anak yang takut akan Tuhan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, saya mau menyoroti hal ini untuk kita ajarkan juga. Tadi di ayat 8 Bapak Ibu Saudara, siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Ya, mengenangnya, memberi dengan ikhlas. Ini juga perlu kita ajarkan Bapak Saudara-saudara mulai dari kecil untuk anak-anak sekolah minggu kita. Supaya nanti kelak mereka menjadi pribadi-pribadi yang suka memberi, tapi dengan ikhlas, dengan tulus. Jangan bersungut-sungut, ya. Sama seperti minggu-minggu yang lalu khotbah tentang Kain dan Habel, kan begitu. Tetapi mulai dari dini, mulai dari kecil kita ajarkan, kita nasihati anak kita itu supaya mau memberi tetapi dengan tuluslah, dengan ikhlas. Ya, jangan dengan berat hati. Ya, mungkin ya dalam dunia anak-anak ini kan masih, ya, namanya anak-anak toh, kalau misalnya diminta pasti aja mau. Nah, tetapi supaya mereka juga tetap ingat perihal memberi sesuatu kepada temannya, kepada adiknya, kepada saudaranya, haruslah dengan tulus, dengan ikhlas, dengan senang hati. Ya, mengenangnya. Nah, demikian beberapa hal yang boleh kami soroti untuk kita ajarkan. Ya, mengenang, kembangkanlah di daerah pelayanan kita masing-masing sesuai dengan sosial budaya, sumber daya manusia dari anak-anak kita itu di desa, di semi kota,
dan di perkotaan. Bapak Ibu lebih tahu bagaimana situasi yang kita hadapi. Semoga bermanfaat Bapak Saudara-saudara. Sekali lagi, kita sudah memasuki minggu akhir tahun gerejawi. Tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan dan tetap melayani dengan sungguh-sungguh. Salam Sundayesis, God bless you non-stop.